saya mengharapkan jangan ada intimidasi-intimidasi kepada masyarakat. Siapapun yang melakukan, karena intimidasi itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Karena masyarakat ini telah diberikan oleh negara hak konstitusional untuk melakukan pilihan secara bebas, tanpa ada tekanan, tanpa ada intimidasi dari siapapun. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir deklarasikan kampanye damai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2024 di Tanah Lapang Pangururan, Selasa, tanggal 24 September tahun 2024. Deklarasi tersebut dihadiri langsung kedua pasangan calon yaitu nomor urut 1 Freddy Paulus Situmorang dan Andreas Bolivie Simbolon yang sering disapa Sang Energi Baru Samosir serta paslon nomor 2 Vandiko Timotius Gultom dan Ariston Sidauruk. Hadir juga para pendukung serta perwakilan partai politik dan forum komunikasi pimpinan daerah yaitu Kajari Samosir Karya Graham Hutagao, Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman, Kalapas Pangururan Jeremia Sinuraya dan Pabung Kodim Taput Kapten G. Sebayang. Namun sangat disayangkan perwakilan dari Pemkab Samosir tidak ada yang hadir dan menandatangani deklarasi kesepakatan damai tersebut. Ketua KPU Samosir Vincentius Sitinjak mengatakan deklarasi tersebut merupakan pengungkapan pernyataan dan perjanjian dalam mewujudkan pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta melaksanakan kampanye secara damai, aman, tertib, berintegritas, tanpa hoaks. Polres Samosir juga menggelar simulasi pencegahan dan penindakan tindak pidana pemilu yang dimungkinkan dapat terjadi pada Pilkada Samosir tanggal 27 November mendatang. Sementara itu Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman mengaku melihat situasi politik di Kabupaten Samosir sedikit memanas, namun berharap seluruh stakeholder dan penyelenggara pemilu serta partai politik dapat menjaga situasi yang kondusif menjelang kampanye, pemungutan dan penghitungan suara. Setiap saat, setiap waktu, semangat pas saya tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin kita akan menang, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, suaraku persembahkan. Terus pilih nomor 1, hanya itu, satu itu. Tetap pilih nomor 1, optimis maju. Terus pilih nomor 1, hanya itu. Ketika tadi kami telah melihat, kami yakin bahwa Kapolres Samosir dapat menjaga keamanan dari seluruh masyarakat Kabupaten Samosir pada tahap pemilihan kepala daerah Kabupaten Samosir. Dan pada kesempatan ini, izinkan kami pasangan calon nomor urut 1 Freddy Paulus Situmorang dan Andreas Bolivie Simbolon menghimbau kepada semua masyarakat, jangan ada intimidasi-intimidasi yang dilakukan kepada masyarakat Kabupaten Samosir. Biarkan masyarakat melakukan hak yang diberikan oleh negara, hak konstitusional yang diberikan oleh negara untuk melakukan pilihannya. Biarkan masyarakat dalam melakukan pilihannya dalam keadaan sukacita. Dan saya juga menghimbau kepada tim sukses, khususnya kepada tim sukses pasangan calon nomor urut 1, saya menghimbau tetap kita rendah hati, tetap kita menjaga keadaan yang kondusif, tetap kita menjaga ketertiban, dan mari kita berikan masa-masa kampanye ini, masa-masa pilkada ini, kita berikan suasana yang bahagia bagi seluruh masyarakat Kabupaten Samosir. Akhir kata, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kita semua. Horas! Setiap saat, setiap waktu, semangat pas saya tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin kita akan menang, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, suaraku persembahkan. Terus pilih nomor 1, hanya itu.
setiap waktu, semangat pas saya tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin kita akan menang, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, suaraku persembahkan. Terus pilih nomor satu, satu itu, tetap pilih nomor satu. Optimis maju, terus pilih nomor satu. Hanya itu, satu itu, mari kita pilih satu. Indonesia maju. Setiap saat, setiap waktu, semangat pas saya tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin kita akan menang, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, suaraku persembahkan. Terus pilih nomor satu, hanya itu, satu itu, tetap pilih nomor satu. Optimis maju, terus pilih nomor satu, hanya itu, satu itu, mari kita pilih satu. Indonesia maju. Selamat siang Pak Freddy Paulus Tumorang dan juga Pak Andreas Boligu Simbulun. Tadi barusan telah melakukan deklarasi damai dan melihat bagaimana persiapan pihak kepolisian di kegiatan tadi. Nah, melihat apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan tindakan anarkis di kegiatan pemilu nanti, bagaimana Pak Freddy menyikapi ini atau menanggapi ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama, puji syukur kepada Tuhan kita bisa kumpul di tempat ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan pers yang sampai saat ini juga masih dengan semangat untuk tetap mengikuti atau meliput semua tahapan-tahapan pilkada. Nah, pada hari ini kita ketahui bahwa KPU melaksanakan kegiatan deklarasi kampanye damai terkait dengan pemilihan bupati dan calon wakil bupati di Kabupaten Samosir yang tahun 2024. Tadi juga kami paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 tadi juga sudah menandatangani deklarasi damai yang ditantang ini juga oleh Forkopimda, baik itu dari Kapolres, baik itu dari Kejari, baik itu dari Kepala Lapas, sama juga terkait dengan partai-partai pengusung, sama dengan dari KPU juga, Bawaslu juga tadi sudah menandatangani semua deklarasi damai dan sepakat bahwa selama masa kampanye yang dimulai pada tanggal 25 September ini, yang masa kampanye itu sepakat untuk dijalankan secara damai dan dijalankan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, pada kesempatan ini izinkan kami pasangan calon 01 Energi Baru Samosir menghimbau kepada pemerintah kabupaten supaya tetap menjaga netralitas aparatur sipil negara, kepala-kepala desa pada saat proses pilkada ini. Tadi juga pada kata sambutan saya sudah saya sampaikan bahwa saya mengharapkan jangan ada intimidasi-intimidasi kepada masyarakat. Siapapun yang melakukan, karena intimidasi itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Biarkan masyarakat ini diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, karena masyarakat ini telah diberikan oleh negara hak konstitusional untuk melakukan pilihan secara bebas, tanpa ada tekanan, tanpa ada intimidasi dari siapapun. Supaya masyarakat ini juga dalam melaksanakan semua proses demokrasi, proses pesta demokrasi yang dilaksanakan pada tahun ini secara serentak seluruh Indonesia melakukan ini, dia dengan senyum, dengan bahagia. Saya sampaikan juga kepada semua tim pendukung, relawan, simpatisan pasangan calon 01 Freddy Paulus Tumorang dan Andreas Simbulun supaya tetap menjaga kerendah hatian, tetap saling menghargai, tetap saling menghormati. Dalam menyebarkan semangat energi baru kepada semua masyarakat, kita harus dengan senyum
supaya masyarakat juga bisa menerimanya dengan kasih, bisa menerimanya dengan sayang, dan bisa menerimanya dengan senyum. Terima kasih Pak. Terima kasih. Siang Pak Ketua KPU Samosir. Ya. Pak Ketua, tadi terkait tentang kegiatan deklarasi kampanye damai ini, apa harapan Pak Ketua tentang komitmen daripada seluruh pasangan calon dan timnya setelah seluruh pasangan calon menandatangani deklarasi kampanye damai ini? Ya, tentu harapannya secara normatif semua paslon bisa mengikuti masa kampanye ini tanpa ada pelanggaran. Walaupun ini ranahnya Bawaslu sebagai pengawasannya, tapi tentu itu akan berdampak psikologi ya, terhadap masyarakat, terhadap kekondusivan, dan akan berpengaruh terhadap proses yang akan kita lalui berikutnya, yaitu proses putung suara dan penghitungannya nanti, rekapitulasi. Jadi itu harapan kita secara normatif. Yang kedua, memang sama seperti dalam sambutan kita tadi, masalah demokrasi ini adalah masalah kebebasan yang mutlak harus kita jamin terhadap semua masyarakat untuk berpendapat bagaimana tanggapannya terhadap pribadi pasangan calon, terhadap visi misinya, terhadap program kerjanya. Nah, tentu dalam hal itu dibutuhkan lebih kepada kedewasaan ya, kedewasaan semua pihak, bahwa ini adalah masalah pembangunan diskursus dalam berdemokrasi. Jadi berbeda itu tidak menjadi sesuatu yang tabu, justru itulah hakikat berdemokrasi. Ketua, ini masalah klasik tetapi masih terjadi. Pada akhirnya persoalan money politik akan muncul di akhir permainan. Bagaimana imbauan Ketua kepada seluruh pasangan calon? Nah, jadi kebetulan semalam kita kan udah rapat mengenai itu, mengenai kampanye, termasuk juga akan dilanjutkan nanti mengenai jadwalnya. Jadi kita beranjak atau berpijak pada aturan yang sudah ada, dan himbauan saya kira ini bukan hanya tugas KPU tapi semua stakeholder ya. Makanya pengawasan itu jauh lebih efektif kalau dia dilaksanakan secara paripurna. Kalau hanya penyelenggara, pengawasannya akan terbatas pada syarat material dan syarat formil. Bagaimana persoalan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU bersama dengan seluruh stakeholder? Nah, jadi jadwal secara umum dia 25 sampai 23 November. 25 ini bulan September ya. Iya. 25 September sampai 23 November. Lalu di sana diatur yang masuk ke media elektronik, media massa itu mulai Oktober. Nanti itu ada jadwalnya semua. Lantas yang bebas itu apa? Tatap muka, belusukan bentuknya bisa, kemudian rapat terbatas. Rapat umum hanya 1 kali per paslon. Kapan itu mulai Ketua? Artinya bebas. Tapi cuma 1 kali? 1 kali. Dan tidak dibatasi masanya. Hanya ditetapkan harus memenuhi ketentuan daya tampung atau kapasitas tempat. Termasuk jam Ketua? Jam, ya itu dari jelas, pukul berapa? Dari jam pukul 9 sampai 18. Terkait zona kampanye Ketua? Zona kita sebenarnya hanya pendekatan teknis. Jadi kita bagi 2 zona. Maka misalkan hari ini akan kita tetapkan, besok itu di zona 1 siapa, di zona 2 siapa. Lalu seterusnya akan berganti-ganti per hari. Seperti ganjil genap di Jakarta, seperti itu kira-kira. Zona 1 apa saja Ketua? Zona 1 Pangururan, kemudian wilayah Dapil 3 semua, sama Ronggur. Selebihnya zona 2. Berarti ibaratnya zona 1 itu Dapil 1 dan Dapil 4 Ketua? Dapil yang sana Dapil 4 ya? Iya. Dan Dapil 1 ya. Zona 2 adalah Dapil 2 dan 3? Iya. Terima kasih Ketua. Oke, terima kasih.